Saya sedikit untuk mereview kasus ini. Ada banyak yang mungkin bertanya, kenapa sih harus membahas kasus Vina selain tadi disampaikan oleh Ibu Sri Suari bahwa ini bagian dari pembelajaran bagi publik maupun kepolisian maupun siapapun terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Itu satu. Artinya tidak boleh bermain-main dengan penegakan hukum karena satu saat kita nggak tahu sebulan, 2 bulan, setahun bahkan ini 8 tahun akan ditagih kembali. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian ini menjadi pusat perhatian banyak masyarakat Indonesia? Karena seperti juga yang kita ketahui, secara umum kasus ini mengandung 3 hal VHS. Violence, horror, dan mohon maaf, seks. Dan ini kemudian yang menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Ini dibahas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan selalu mendapatkan tempat di mata pemirsa. Nah, tentu kami media bukan hanya mengangkat dari sisi apa yang kemudian dilihat, tapi kami mengangkat dari sisi hikmah apa yang bisa dipelajari dari kasus ini untuk kemudian tidak terulang kembali di masa depan. Saya berikan kesempatan pada Ibu Titin. Ibu Titin, Ibu masih menyisakan, kalau tadi Bu Sri sepertiganya, mungkin Ibu 99%-nya menyisakan bahwa ini tidak meyakini kasusnya seperti ini. Meskipun saya pribadi melihat bahwa 3 tingkat pengadilan sama menghukumnya, bahkan tidak mengurangi 1 hari pun dari vonis. Silakan. Saya melihat ketika kasus ini mulai viral, diakui atau tidak karena adanya film, kemudian akhirnya saya membongkar kembali. Dan hikmah yang paling saya rasakan adalah saya pernah mengadu ke Komnas HAM tanggal 13 September 2016. Hasilnya? Hasilnya baru sekarang dipanggil Mas 2 minggu kemarin. Alhamdulillah 8 tahun Baru diperiksa saya sekarang baru ya? diperiksa sekarang. Sakanya juga saya bawa. Jadi kepedihan dia ketika dia baru ditangkap, apa yang dia rasakan, dia kemukakan semua. Dan alhamdulillah baru minggu kemarin, 2 minggu kemarin kayaknya ya, saya dipanggil, kemudian Saka juga dimintai keterangan. Dan mungkin prosesnya sekarang akan terus berjalan. Bu, saya harus tanyakan begini Bu, kalau Ibu tidak mau menyampaikan apa novum atau bukti baru terkait dengan rencana PK, boleh saya katakan seperti itu Ibu ya. Tapi tolong sampaikan kepada publik apa yang Ibu miliki untuk dipahami oleh publik bahwa kasus ini adalah kasus yang bukan kesalahan Saka Tatal dan bukan apa yang kemudian dibicarakan di luar sana. Silakan, saya berikan mungkin kesempatan. Mungkin di kasus yang pemerkosaan Bu dibahas. Silakan, saya berikan kesempatan Bu. Ibu harus meyakinkan publik terkait dengan apa yang Ibu yakini. Ya, kalau dalam kronologis peristiwa, saya ngomong pakai bahasa orang yang bisa mudah semua paham aja. Dari kronologis peristiwanya itu ngeri banget. Jadi kronologis seperti ini. Ada 2 orang berboncengan, dikejar oleh 8 orang ini. Kemudian dibawa ke flyover Talun, jaraknya sekitar 1 kilometer. Kemudian dipukuli di flyover Talun. Kemudian dibawa ke belakang showroom yang kembali jaraknya 1 kilometer. Dilakukan penganiayaan di situ. Dilakukan pemerkosaan di situ. Ditusuk bagian dada kiri dan bagian perut. Kemudian dikembalikan lagi ke flyover Talun. Logikanya dengan rentetan peristiwa itu berapa jam Mas? 11 orang loh. Kalau dalam BAP pertama 11 orang loh pelakunya. Berapa jam? Sekarang keterangan dari Liga Akbar yang merupakan teman dekat Eki. Itu pada pukul 21.15 dia masih bersama Eki. 21.15. Pukul 22 kepolisian dari Polsek Talun menerima informasi ada anak kecelakaan. Ada korban kecelakaan. 45 menit dalam jarak waktu kalau peristiwanya itu betul ada. Kalau peristiwa rangkaian peristiwanya seperti itu, sesadis itu. 45 menit, 30 menit sampai 45 menit dengan pelaku 11 orang. Apa yang mau sampaikan di situ? Ya apa mungkin. Kemudian dari fakta persidangan, apa yang saya sampaikan ini semua fakta persidangan. Sebentar. Apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin bagi orang yang tidak paham kondisi, lokasi, dan perjalanan yang harus ditempuh. Jelaskan kepada publik. Ya.
kalau rangkaian seperti itu ketika setelah dari showroom dibawa, dibonceng kembali ke flyover, darah berceceran Mas, di mana-mana nurunin Anda darah berceceran. Tapi kesaksian dari anggota yang melakukan oleh TKP itu terkonfirmasi di sidang. Darah itu ditemukan hanya pada bagian bawah tubuh laki-laki dan bagian tubuh perempuan. Di pinggir jalan, median jalan terdapat luka, terdapat warna cat motor yang serupa. Terdapat serpihan daging di tiang PJU. Artinya Ibu mengatakan kalau dibawa bolak-balik harusnya ada jejak darah di titik-titik tersebut. Ya. Tapi darahnya hanya satu. Ya, di Tapi bagian tubuh. Saya ingin tanya, artinya itu kan hanya ada di satu BAP, betul Bu ya? Bukan hanya satu BAP Mas. Yang menceritakan bahwa Ya. bolak-balik tadi. Ya, karena di Betul? hasil visum juga dokter yang pertama Bukan, kali. yang menceritakan itu kan satu BAP Bu, betul? Ada dua. Saya lupa. Dua ininya, BAP. Saya harus buka. Baik, Ya. artinya Ada dua alat bukti. Tapi kan polisi mungkin punya alat bukti yang lain? Alat buktinya tentu saja benda-benda yang ditemukan di mana Oke. saya tidak paham. Punya pendapat? Silakan. Ya, kalau saya lihat ini ya, ini kan Ibu sebagai pengacara gitu, sudah putus, ya kan? Kita sebenarnya nggak perlu komentar-komentar seolah tidak. Upaya adalah upaya peninjauan kembali, gitu. Nah, kemudian saya melihat kasus ini kepentingannya udah bukan lagi hanya bagaimana pembunuh selanjutnya ditangkap. Karena sebenarnya kalau keluarga korban sudah dihukum 7 orang ini udah banyak sekali, Seumur hidup itu. seumur hidup. Dan jangan sampai juga itu kesalahan. Tapi rasanya ya saya tidak tahu. Dua tingkat pengadilan ya. Iya. Itu memutus hal yang sama. Memutus hukuman yang sama. Tapi yang menjadi catatan penting saya, ini ada kepentingan bisnis juga ada. Karena mereka bikin film. Nah, namanya buat film cerita non fiksi ini, ini kan seenak-enaknya aja mereka buat. Kemudian cara mereka menembak ini sudah modus Mas. Pertama, mereka menceritakan bahwa yang terlibat itu adalah orang yang menjadi jenderal. Ada anak jenderal, anak bupati gitu. Nah, kemudian cara mereka menggiring, periksa. Harusnya yang diperiksa itu ibu tadi. Apakah Peggy selama ini nggak disembunyikan itu benar? Yang diperiksa itu yang ibu tadi yang jelas-jelas sudah DPO. Enggak, tadi yang sampaikan oleh Ibu Titin, saya mau tanya. Tadi ada bolak-balik, tapi jejak darahnya kan harusnya ada kalau bolak-balik. Tapi kemudian hanya satu di titik flyover tadi. Ya makanya saya katakan tadi, kalau ibu malam ini hanya membawa BAP, ya saya nggak bisa tahu. Tapi kan saya pengen tahu apa hasil putusan pengadilan. Nah, bagaimana kesaksian di pengadilan itu kan sebelum Oke. ada vonis itu kan hakim yakinnya apa pertimbangannya. Apakah gara-gara bolak-balik 7 kali habis darah atau hanya satu, kita belum jelas di situ. Tapi yang jelas hakim dengan 2 alat bukti dan keyakinannya itu mereka akan pertanggungjawabkan. Tidak mungkin mereka Baik. hanya mempertaruhkan hanya untuk menghukum orang yang tidak salah Oke. atau membebaskan orang yang bersalah. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana Ibu menilai bahwa di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, klien Ibu sama sekali tidak mendapatkan pengurangan hukuman, semuanya sama 8 tahun. Dan juga demikian yang 7 yang di luar klien Ibu, itu kemudian hukumannya seumur hidup di 2 tingkat pengadilan, di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Bagaimana Ibu menjawab itu? Tahun 2016-2017 itu sedang ramai-ramainya geng motor. Saya menilainya saat itu secara psikologis juga itu sangat mempengaruhi para pengambil keputusan. Karena memang 2016-2017 saya ingat betul itu sedang kenceng-kencengnya masalah geng motor Mas. Jadi karena yang diinikan itu geng motor, masalah Oke. geng motornya. Dan Jadi maksud Ibu, keputusan hakim pada waktu itu terpengaruh oleh isu yang Ya. saat itu tengah kuat, yakni geng Geng motor. motor. Dan Ya. kemudian hakim-hakim di tingkat pengadilan, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi, hingga hakim Mahkamah Agung, hakim agung, itu kemudian tidak melihat hal lain selain kemudian terpengaruh oleh psikologis geng motor tadi. karena memang gini, Nggak bisa Bu gitu karena tadi cara pembunuhannya aja udah jelas, dibunuh, diperkosa, rame-rame gitu. Jadi menurut saya nggak ada terpengaruh geng motor gitu. gini Mas Farhan, kalau misalnya kita berdebat, sementara Mas nggak, saya sih pengennya gini deh, daripada berdebat, yuk bareng kita lihat, kita bongkar semua berkas yang saya punya, kita bongkar semua, saya juga terbuka kok. Terus apapun gitu, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya rasakan, orang kan nggak paham Mas,
Orang nggak paham kami waktu itu para pengacara, apa sih yang terjadi di ruang sidang. Nggak ada yang paham Mas, karena itu sedang tertutup. Dari awal sidang tertutup, pembunuhan berencana sidang tertutup. Namanya pemerkosaan itu tidak pernah dibuktikan. Mas Aiman, berita acara bukan alat bukti. Itu hanyalah catatan. Berita acara bukan alat bukti. Bukan alat bukti. Kalaupun dia masuk alat bukti, barangkali bukti surat, tapi itu bukan alat bukti dalam kasus. Alat bukti adalah keterangan saksi di depan sidang pengadilan. Keterangan ahli di depan sidang pengadilan. Kalau tidak di depan sidang pengadilan, itu menjadi surat. Keterangan ahli, surat, visum, orangnya sudah disumpahkan. Nah itu yang keterangan. Jadi apa yang ditulis di BAP sangat mungkin berubah Dan salah, di pengadilan. bisa jadi. Bisa jadi. Karena begitu di pengadilan kan ditanya tuh satu persatu. Iya, iya. Di polisi pun satu persatu. Apalagi sudah banyak asumsi bahwa dia bonyok dan sebagainya. Di sidang pengadilan dia akan mengungkapkan apa adanya. Jadi majelis hakim itu tidak satu orang. Dan tadi kalau disampaikan bahwa terpengaruh dengan kondisi saat itu yang tengah ada geng motor, isunya besar dan lain sebagainya. Saya pikir majelis hakim juga manusia biasa yang punya perspektif spiritual. Akankah isu-isu seperti itu mempengaruhi mereka yang berelasi atas nama Tuhan loh? Dan kemudian hukumannya hukuman maksimal. Rasanya tidak mungkin itu kemudian hanya itulah yang dipengaruhi saya oleh isu ingin di sampaikan luar sana. kepada rekan-rekan. Maka kasus ini menjadi titik kulminasi untuk kita sama-sama belajar. Harap dibedakan fakta hukum dengan dramatisasi film. Jangan dicampur adukan, jangan sampai dikotorkan. Dramatisasi film itu fungsi komersial yang harus memang dirangkai sedemikian rupa sehingga punya daya jual. Tapi persoalan penegakan hukum itu persoalan hidup mati, bukan saja korban, pelaku dan sebagainya, termasuk dari aparat hukumnya. Baik, terima kasih. Dan kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.